Selamat datang di channel Belajar YouTube bersama Bentolang. Semoga teman-teman semua yang klik video ini dan menyimaknya, yang menyaksikannya dengan baik, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya dan juga di keluarganya masing-masing. Nah, teman-teman semua, hal ini yang membuat perjalanan YouTube kita di 2023 ini akan terasa semakin sulit. Kira-kira apa yang akan membuat perjalanan kita semakin sulit? Teman-teman semua, persaingan antara YouTube dan TikTok itu memang berat sekarang ini. Keduanya lagi saling bersaing untuk mendapatkan tempat yang layak di hati penontonnya, di hati penggunanya. Oke. Dan YouTube sudah pasti teman-teman semua akan selektif. Lalu, kalau kita yang sebagai kreator tidak mawas diri, tidak hati-hati, berbahaya. Banyak YouTuber yang gagal di 2022. Teman-teman YouTuber saya yang pernah saya subscribe, saya cek kembali, sebulan yang lalu tidak buat postingan. Artinya apa? Mereka mundur tanpa berita. Nah, teman-teman semua, lalu apakah kita akan menyusul mereka menjadi orang-orang yang gagal? Tentu tidak jawabannya. Lalu, kalau misalnya kita tidak ingin menyusul mereka dan menjadi gagal sama seperti mereka, apa yang harus kita lakukan ke depannya agar kita bisa berhasil? Ini dia yang mau saya sampaikan, supaya teman-teman semua itu bisa sukses di awal tahun ini. Kita yang dulu berjuang susah payah di 2022, cukup sudah penderitaan kita. Kita kembali tata channel kita sehingga bisa sukses di awal tahun ini. Sebisa mungkin di awal tahun ini. Nah, bagaimana cara menata channel kita yang benar supaya bisa sukses? Ini dia rahasianya, teman-teman semua. YouTube akan merekomendasikan video yang punya satu tema pembahasan. YouTube akan merekomendasikan video-video atau channel-channel yang memang hanya memiliki satu tema pembahasan. Jadi teman-teman, hati-hati, berbahaya bagi yang channel campuran. Apakah dengan mengatakan demikian lalu teman-teman yang punya channel campuran akan segera pergi meninggalkan YouTube? Tenang teman-teman semua. Saya juga punya solusi untuk permasalahan yang teman-teman alami, yang teman-teman hadapi saat ini. Bagaimana solusinya? Gampang. Buat lagi satu channel baru. Nah, kalau channel baru, biasanya metadatanya itu mulai dari awal. Sama seperti di pom bensin, kita mulai dari nol. Nah, itu lebih mudah. Jadi, dibuat satu channel lagi, lalu pisahkan video-video yang satu tema campuran itu, yang tadi satu temanya campuran itu, dipisahkan dalam masing-masing tema. Lalu uploadlah di channelnya yang satu tema campuran tadi itu. Nah, itu cara mensiasatinya teman-teman semua. Saya rasa ini bisa dipahami dan bisa dilakukan oleh teman-teman YouTuber yang masih memiliki tema campuran di dalam channelnya. Selanjutnya, perbaiki kualitas. Nah, ini juga penting. Teman-teman, kalau artis atau public figure beda. Mereka itu bahkan bersin saja itu mendapatkan like dan subscribe. Bahkan bersin saja. Atau cuma pergi buang buang hajat hidup orang banyak. Mereka lakukan apapun
itu ditonton. Kalau mereka upload video kosong, yang penting apapun yang diupload pasti ditonton. Beda dengan kita yang masih pemula. Kita kadang buat video sebagus apapun, belum tentu ditonton teman-teman semua. Belum tentu. Saya jamin belum tentu ditonton. Lalu, apakah dengan demikian lalu kita menyerah? Oh tidak, tentunya. Kita tetap semangat, kita tetap konsisten upload video sambil terus memperbaiki kualitas video kita. Baik dari segi isi maupun dari segi fisik. Segi fisik mungkin nomor 2, tetapi segi isi harus diutamakan. Apakah video yang kita sampaikan itu ada manfaatnya untuk orang lain atau tidak? Jangan sampai video yang kita sampaikan itu tidak ada manfaatnya untuk orang lain. Lalu apa yang diharapkan dari video kita, teman-teman semua? Kita jangan berpikir bahwa mengupload video itu lalu orang akan senang dan nonton powerful, kekuatan penuh, lalu like, komen, dan juga subscribe. Oh, belum tentu. Percaya saja teman-teman semua. Video kita sebagus apapun, belum tentu ditonton full. YouTube itu sekarang menilai video yang ditonton full. Semakin banyak ditonton full, semakin besar peluang channel tersebut mendapatkan rekomendasi yang baik dari YouTube. Itu yang akan terjadi di 2023 ini, teman-teman semua. Jadi, perbaiki video kita. Dari segi isinya, diusahakan dibuat sebaik mungkin. Harus ada yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau penonton tidak suka, maka teman-teman, apa yang terjadi? Video kita tidak akan direkomendasikan. 2 jam pertama itu waktu yang krusial, waktu yang sangat penting bagi seorang kreator setelah mengupload video. Nah, ini perlu dipahami baik-baik. Harus pahami ini teman-teman semua. Kalau tidak dijaga dengan baik di 2 jam pertama, jangan harap setelah itu videonya akan terus direkomendasikan. Sulit. Kenapa? YouTube ini misteri. YouTube itu misteri, teman-teman semua. Algoritmanya misteri. Jangan terlalu terbawa dengan parameter yang lagi kisru. Jangan. Kita ambil pelajaran yang berharga dari mereka. Karena, teman-teman semua, kita itu mencari ilmu, bukan mencari masalah. Kalau teman-teman mau mencari masalah, silakan. Tetapi kita itu mencari ilmu. Lah kalau masalahnya mereka, biarkan saja. Tidak usah pusing. Oke, kita kembali fokus ke pembahasan kita soal peraturan YouTube yang akan berubah di tahun 2023 yang akan semakin menyulitkan kita. Hal berikut lagi yang akan semakin juga parah malahan menyulitkan kita, persaingan. Dengar baik-baik teman-teman. Sekarang semua orang mulai sadar bahwa YouTube itu memberikan jaminan hidup kepada banyak orang. Banyak orang sudah sukses, sudah mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan orang tergoda. Orang mulai melirik YouTube sebagai salah satu sumber pencarian yang bagus yang bisa menambah kantong mereka. Tanpa korupsi, di YouTube kalian bisa dapat bahkan yang lebih dari itu. Untuk pejabat. Kenapa? Pejabat sudah dikenal. Jadi bicara apa saja di YouTube pasti mendapatkan sambutan yang bagus. Dan pemula akan bermunculan. Tahun ini akan menjamur YouTuber-YouTuber pemula. Terbukti semalam saya melalang buana di channel teman-teman. Ada satu yang baru masuk. Bergabung sejak tanggal 1 kemarin. Dia bilang, mulai hari ini saya buat postingan di YouTube. Nah, ini artinya apa teman-teman semua?
Jangan berpikir kita sendiri yang berjuang di YouTube. Jangan. Masih banyak pemula yang akan bermunculan. Dan apakah ini persaingan? Sesungguhnya ini persaingan kalau kita yang memang persaingannya itu sehat. Tetapi kalau kita yang otaknya itu dangkal, kita anggap ini permusuhan. Nah, ini yang bahaya, fatal. Bahasa yang baik juga tidak bisa dipahami, yang jelek apalagi. Nah, ini fatal sekali teman-teman semua. Jadi, dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini. YouTube 2023 memang parah, tetapi teman, tenang. Selagi kita bersama, kita tidak akan saling meninggalkan. Apapun yang terjadi, kita akan tetap saling membantu. Kita akan tetap saling membantu. Silakan sampaikan permasalahanmu di kolom komentar dan akan kita bahas bersama. Sehingga teman-teman semua, di channel ini banyak juga yang sudah membuktikan kesuksesan mereka. Apa yang saya sampaikan sudah mereka terapkan dan berhasil. Lalu, teman-teman semua, memang mereka bukan hanya belajar di sini saja, tetapi itu pengakuan dari teman-teman. Dan kalau teman-teman yang lain, yang nontonnya itu hanya sepotong-sepotong, ya, apa yang saya sampaikan ini mana mungkin dipahami. Tidak akan dipahami dengan baik. Malahan semakin bingung. Ya, karena YouTube semakin hari, semakin berkembang. Lalu kalau otak kita tidak berkembang, apa yang terjadi? Ya kita tertinggal. Makanya anggap semua YouTuber pemula itu sebagai musuh. Padahal tidak. Harusnya saling percaya. Nah, kalau teman-teman semua berpikir yang positif tentang teman-teman YouTuber yang lain, pasti akan berhasil. Pernah saya singgung ini di 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Anggaplah semua YouTuber yang kita kunjungi itu sebagai keluarga sendiri, sebagai anak kita, sebagai teman baik kita, sebagai istri kita, suami kita, pacar kita. Maka perlakuan kita akan beda. Pasti akan beda. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh teman-teman. Semua yang di sana itu adalah penuh dengan kecurigaan. Ya, saya tonton full, tetapi mereka tonton full tidak. Tenang teman-teman. Kalau mereka di sini, saya akan terus mengingatkan. Saya akan terus menyampaikan hal ini. Kenapa? Supaya kita berkembang itu secara bersama-sama. Ingat baik-baik. Jangan kita merangkak ke atas puncak kesuksesan sambil menginjak teman-teman yang lain. Ingat ini baik-baik. Akhirnya semoga ini bisa jadi sesuatu yang bermanfaat. Dan jika ada salah kata, jika ada salah bahasa, mohon maaf lahir batin. Ingat, YouTube 2023 akan semakin sulit. Sulitnya di mana? Persaingan. Nah, kalau kita tidak perbaiki, apa yang terjadi? Kita akan tertinggal. Semakin tertinggal. Jadi, tetap semangat, tetap konsisten upload video, dan tetap bangun komitmen untuk serius menjadi seorang YouTuber yang sukses. Saya doakan teman-teman awal tahun ini, kita yang dulu sama-sama berjuang di 2022, harus sukses. Wajib hukumnya untuk sukses. Tidak ada kata gagal, karena kegagalan itu hanya milik orang-orang yang lemah otaknya. Ingat itu baik-baik. Kegagalan itu hanya milik orang-orang yang lemah otaknya. Bukan lemah fisik, lemah otak. Jika ada salah kata, jika ada salah bahasa, mohon maaf lahir batin. Dan tetap semangat. Satu lagi yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ingat baik-baik. Tidak ada perjuangan yang sia-sia jika kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.